Para pemirsa Sianto.id dan terutama para mahasiswa peserta PPK Prajabatan, ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini saya berserta Dr. Romi Siswanto akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sekiranya menurut amatan saya itu sebuah pertanyaan yang menjadi concern, menjadi kepentingan dari semua para peserta karena menyangkut penempatan. Nah, kali ini kalau saja YouTube ini sampai kepada kalian, ini karena berkat sentuhan kreatif dari editor channel Suyanto.id, Mas Heri Teguh Yono, guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Narasumber kita masih tetap Dr. Romi Siswanto MSc. Beliau adalah Koordinator Komunikasi Publik Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal GTK Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek. Nah, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah, mudah-mudahan Dr. Romi sehat setelah Amin, sama, Prof. setelah bercanda dengan ikan-ikan. Ya, Dr. Romi, ini ada pertanyaan. Pertanyaan, yang pertama aja. Yang bertanya ini serius ini. Eh, Bahkan pesan-pesan supaya ditanyakan ke Dr. Romi katanya. Bagaimana yang tidak lulus wawancara di gelombang 2? Apakah bisa diakomodasi di gelombang 3? Karena itu analogi dengan gelombang 1 kedua. Gimana Dr. Romi? Sudah ada kebijakan atau belum ditentukan bisa tidaknya? Dr. Romi? Iya, terima kasih, Prof. Terima kasih pertanyaannya, baik sekali. Yang waktu pertama kita yang tidak lulus wawancara di gelombang pertama itu kan nanti diakomodir di gelombang kedua. Nah, yang pada saat yang di gelombang kedua nanti apakah diakomodir di gelombang ketiga atau di gelombang 1 tahun 2023, itu kita menunggu kebijakan apakah polanya seperti yang gelombang 1 ke gelombang 2. Nanti tunggu saja informasi kami selanjutnya akan kami informasikan. Demikian, Prof. Ya, oke. Jadi saudara-saudara, kebijakan belum diputuskan. Mudah-mudahan, maka mari kita berdoa bersama supaya kebijakannya itu analog dengan kebijakan di gelombang kedua untuk gelombang 1 tahun 2023. Oleh karena itu, saudara, klik subscribe supaya channel ini memiliki follower yang banyak sehingga ketika followernya banyak, ketika kita bincang-bincang di sini itu dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan karena banyak orang di sini. Nah, terima kasih Dr. Romi. Kemudian berikutnya pertanyaan yang ini hampir semua bertanya dan dari YouTube yang lalu saya lihat, saya pelajari pertanyaan ini seperti pertanyaan yang universal, Dr. Romi. Pertanyaannya adalah apakah PPL 2 itu merupakan tempat pengabdian? Ataukah apakah ada pendataan ulang kembali untuk plotting untuk pengabdian yang 2 tahun itu? Gimana itu kebijakannya, Dr. Romi? Baik, Prof. Ya, memang ini banyak juga berseliweran pertanyaan-pertanyaan tersebut, Prof, terkait tentang PPL 2 yang memang direncanakan gitu, di plotting itu di daerah kekurangan guru. Waktu awal dulu kita berbicara di episode sebelum-sebelumnya gitu ya, Prof, bahwa kita kan mengacunya kepada daerah kekurangan guru. Nah, ada teman-teman yang memang memaksa misalkan untuk saya harus didomisili, kan saya bilang
ini kan waktu awal tuh kan kalau di domisili tidak ada, di domisili terdekat. Di domisili terdekat ya mau nggak mau kelempar di, ya mohon maaf dia agak jauh gitu loh, Prof. Nah, karena kan begini polanya itu memang kita polanya sangat strategis sebenarnya yang diambil oleh Direktorat PPG bahwa PL2 itu merupakan nanti kelanjutan dari pengabdian teman-teman mahasiswa PPG di situ yang selama 2 tahun itu gitu loh, Prof. Nah, antisipasi-antisipasi yang memang kita lakukan waktu awal-awal itu ya terjadi gitu loh. Memang banyak teman-teman yang memang di daerah domisilinya yang tidak ada daerah kekurangan guru gitu. Ada juga yang bilang, oh di situ banyak Pak yang kekurangan guru ya. Kita menghitungnya ya dengan data Dapodik gitu loh, Ya. bukan data informasi yang katanya gitu loh, Prof. Demikian Prof. Kalau misalkan hal tersebut memang menjadi pertanyaan yang luar biasa buat teman-teman karena khawatir kalau di luar domisili itu ya banyak hal yang harus mereka tanggung gitu ya terkait biaya hidup ya nanti transportasi atau seperti apa ya itu juga memang tetap menjadi perhatian kita juga gitu. Tapi juga kan LPTK juga mau nggak mau harus berkorban juga tuh Prof. Karena Ya. memang misalkan kalau jauh itu biaya transportasinya kan seperti bagaimana Pak ya maksudnya mengelolanya itu nanti memanage seperti apa nanti seperti itu kayak gitu nanti pemantauannya bagaimana itu kan juga karena itu kan masih dalam skema pendidikan profesi ya Prof untuk yang PPL 2 ini gitu kayak gitu sih Prof. Ya. Oke lah. Saya kira memang perlu banyak perjuangan dan para peserta perlu sabar itu ya. Tapi sebetulnya prioritasnya adalah eh, fokuskan pada proses belajar. Nanti yang penempatan itu insya Allah nanti kalau saudara sudah fokus belajar dan PPL sudah ada di situ, insya Allah akan menjadi bisa adaptasi dengan baik. Baiklah, Dr. Romi, saya kira itu dulu yang bisa kita jawab. Mudah-mudahan ini bisa membuat kejelasan bagi para peserta, sehingga tentu saja setelah jelas memiliki antisipasi seperti dikatakan tadi, memiliki perencanaan-perencanaan yang terkait dengan PPL 2. Tentu saja terutama perencanaan dalam hal aspek ekonomi itu penting karena kan harus jauh sehingga menambah biaya, tapi mudah-mudahan ada kebijakan yang baik kita lihat untuk membantu misalkan saja transportnya dan sebagainya. Siapa tahu, kita tidak tahu juga. Karena kebijakan itu kan sifatnya yang bagus dinamik. Tidak sekali ditetapkan terus hanya itu saja. Nah, begitulah Dr. Romi. Terima Ya kasih terima kasih Prof. Jangan ya. lupa teman-teman juga subscribe channel ini, share dan komen yang positif, yang membangun agar channel kita terus hidup untuk menginformasikan terkait pendidikan profesi guru. Jangan lupa Oke. subscribe teman-teman semua. Ya, oke. Saya kira himbauan Dr. Romi ini sangat masuk akal, saudara-saudara, kalau banyak berbondong-bondong subscribe, sehingga kita merupakan channel yang kuat. Dan kalau ngomong di channel yang kuat, saudara-saudara akan diperhatikan oleh pemangku kebijakan dan juga stakeholder yang lain. Terima kasih Dr. Romi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.